sekarang kita akan mereview waist bag dari Pejarepen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mang Asep. Pada kesempatan kali ini karena banyak banget nih yang nanya, baik di YouTube, Instagram, dan TikTok, Mang, tolong dong di-review koleksi-koleksi Mamang atau barang-barang Mamang. Nah, kemarin tuh ada yang request, tolong di review itu waist bag dari Pejarepen. Oke, sekarang kita ambil saja sampelnya. Nah, sebelum kita review waist bag dari Pejarepen ini, kebetulan kita kedatangan tamu yang spesial. Silakan perkenalkan. Oke, nama saya siapa Mang? Nama saya Kuncen Rosok, sering dipanggil Kuncen. Mungkin buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan Mamang Asep ya dari awal, mungkin kenal siapa saya ya. Oke, mungkin kita langsung saja. Sekarang kita akan mereview waist bag dari Pejarepen. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, agar tersistematis mungkin kita satu-satu bahasnya. Oke, untuk peran dari waist bag sendiri, apa sih fungsi dari waist bag itu ketika berkegiatan di alam bebas ataupun yang lainnya, apa tuh? Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan ya, rokok dulu guys. Sok. Boleh Mang? Boleh. Boleh siap. Terima kasih ya. Jadi biar nggak terlalu formal juga, nggak terlalu kaku juga ya. Pokoknya kita ngobrol santai. Nah, saya masih ada puntung. Saya. Tapi Mang, boleh Mang? Kopi dulu guys. Biar pencernaannya lebih lancar. Oke, ready nih? Ya. Oke, apa nih fungsinya, bos? Oke, untuk pertama-tama waist bag sendiri itu adalah kan waist bag sesuai namanya itu kan Mang, tas pinggang Mang. Oke. Nah, iya, tas pinggang. Mungkin untuk di kegiatan alam bebas sendiri seperti naik gunung ya, waist bag ini mungkin untuk penyimpanan barang-barang penting agar mudah dibawa dan mudah untuk mengeluarkan ya. Jadi seperti handphone, terus mungkin untuk laki-laki rokok Wajib ya. itu. Rokok atau juga charger, power bank itu mungkin bisa kita masukkan di waist bag kita untuk memudahkan kita lah di perjalanan, apalagi saat trekking di gunung. Nggak mungkin juga Mang barang-barang penting kita dimasukin ke carry. Oke, ribet juga, kita harus bongkar dulu kalau ngambil kan. Nah iya, apalagi kan kalau trekking itu ribet banget Mang kalau kita harus bongkar carry itu Mang. Betul. Nah, bisalah kita masukkan di waist bag ini sendiri. Oke. Dan enggak juga di alam bebas Mang, waist bag sendiri bisa digunakan untuk Style juga ya. style, keperluan kita sehari-hari. Gak mungkin juga kita untuk berpergian kemana, misalnya nggak terlalu penting tapi kita harus bawa-bawa DP kan ribet banget Mang. Nah, Untuk dagang cuy cocok ya. cocok. Serius Mang, untuk pedagang cocok banget Mang. Oke. Karena kan gak mungkin juga yang dagang bawa pakai DP atau DP. Aduh, ribet Mang. Kalau kita pakai DP mungkin kita tinggal di iya gitu. Tapi kan dengan seiringnya berjalannya waktu guys, kebanyakan waist bag sendiri kan diselempangkan. Padahal tas selempang itu kan sling bag Mang ya. Nah, tapi itu sendiri kan tergantung hanya untuk penunjang style lah Mang ya, penunjang style kita. Oke, berarti waist bag juga bisa di sling bag kan ya? Nah iya, diselempangkan tuh jadi sling bag bisa. Karena itu hanya untuk penunjang sih Mang, penunjang penunjang style kita lah sehari-hari ya. Oke, next. Sekarang apa sih perbedaan dari waist bag sendiri? Soalnya bukan cuma Pejarepen tapi brand-brand lain pun mengeluarkan waist bag. Apa sih kelebihan dari waist bag Pejarepen ini? Tolong jelaskan Bapak Kuncen. Mungkin kelebihannya dari bahan ya. Oke. Dari bahannya sendiri, Pejarepen itu yang saya pegang sekarang yang saya pegang sekarang tuh berbahan baku itu dari Bercel. Jadi Bercel ini adalah bahan baru dari Pejarepen tuh bahan daur ulang juga. Nah iya, itu sangat tahan abrasi, tahan Apa tuh abrasi? abrasi itu goresan Mang. Goresan. Dari mulai stopnya itu kan tahan abrasi, jadi aman lah, nggak gampang sobek juga gitu. Terus kan bahan Bercel ini sendiri Mang, dia punya laminasi TPU Mang, nih yang putih ini Mang. Nah, Fungsinya apa tuh? nah ini tuh fungsinya untuk menahan air Mang, menahan rembesan air seperti hujan-hujan gerimis itu ya tertahan lah gitu. Cocok banget untuk di iklim gunung-gunung Indonesia gitu. Itu kan apalagi di Gunung Jawa ya, banyak ranting-ranting gitu. Itu cocok lah karena melindungi intinya
apalagi kan kita handphone masukin sini kan, kalau misalkan bahannya kurang kan bisa baret atau apa, malah jadi juga ya. juga kita itu kan yang berpergian ya. Oke, berarti selain bahannya kuat, anti goresan, berarti bahan air ya karena dilapisi. TPU itu TPU, sendiri. Nah, oke. terus kan dia benangnya juga memakai benang-benang filamen dan benang yang bertekstur udara, Mang. Oh, itu fungsinya untuk Nah, fungsinya untuk tadi menahan abrasi itu dari mulai di stoknya itu. Kalau misalkannya benang-benang biasa mungkin kalau ada dah beberapa produk yang ini terus ininya malah keluar benang atau apa, Oke, karena oke. benangnya benang filamen bertekstur udara juga kan jadi lebih smooth lah ininya, Mang, gitu. Nah, Oke. Nah, untuk pejarepan sendiri nih, kan harganya itu lumayan cukup up ya, tinggi banget. Sebenarnya sebanding nggak sih dengan kualitas yang diberikan pejarepan untuk SBG ini sendiri? Nah, untuk harga ya itu berbanding sih, Mang, menurut saya sendiri ya. Itu sangat berbanding karena kita lihat dari bahan juga dari kekuatan, karena kan si produk-produk penyalipan sendiri kan dia dirancangnya untuk kuat bertahun-tahun, Mang, bertahun-tahun berabad-abad, karena dulunya itu sebetulnya penyalipan bukan untuk naik gunung. Wah, masuk sejarah nih, gimana tuh Nah, pejarepan? jadi kan dulunya ini nih penyalipan untuk keperluan berburu, Mang. Buru bagong. Ya, mungkin kalau di sana ada bagong berburu bagong, Mang. Oke. Iya, karena kan saya sendiri kan hobi berburu juga, Mang. Oke. Nah, ya. Pas begitu saya cari-cari, kok iya juga gitu kan. Begitu saya pakai dulu pun proper banget lah, Mang. Karena dirancangnya untuk kuat berabad-abad di segala medan juga, segala iklim juga. Jadi kan dengan harga yang ditawarkan itu worth it lah menurut saya gitu kan. Daripada kita beli barang-barang yang mungkin banyak yang biasa, bahkan yang puluhan ribu pun sekarang ada. Cuman kan ketahanan dan kekuatannya kita nggak ngejamin juga, Mas. Oke, istilahnya harga tidak membohongi kualitas. Nah, itu sendiri. Tapi untuk di zaman sekarang ini hati-hati banget, Bang. Gimana tuh? Karena banyak produk-produk tiruan. Oh, dari pejarepan sendiri tuh Nah, banyak sekarang di Indonesia. Ya, jangankan dari produk ini, produk yang lain pun banyak, Bang, Oke, gitu. Jadi oke. untuk kalian ya lebih apalagi ya pembelian online gitu kan ya lebih memilah lagi lah gitu. Nah, sebenarnya emang robek banget sih. Oh, jadi saya juga baru tahu nih bahwasannya sejarah awal berdirinya Pejarepan itu bukan khusus untuk naik gunung ya, Nah, iya. untuk berburu. Iya. Oke. Makanya bahannya dirancang untuk kuat berabad-abad. Ya mungkin Mamang sendiri bisa mengerti bagaimana keperluan untuk berburu kan. Nggak Oke. mungkin juga kalau berburu itu di jalan raya enggak kan, ya mungkin di hutan Belusukan lah. gitu. Nah, Oke. Nah, sekarang ini kan dari Pejarepan sendiri itu ada satu bahan lagi nih, kalau nggak salah G1000. Nah, untuk perbandingannya gimana sih di sini, ada nggak yang bahan G1000 kita bandingkan sama bahan apa tadi? Bixel ya? Bixel ya. Bixel. Ada nggak? Itu tuh Mang, coba yang kecil tuh kayaknya G1000 tuh. Oke. Ini juga dari Pejarepan. Oh iya, ini G1000 nih. Oke, sekarang kita bandingkan ya bahan G1000 dan Bixel. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Silakan teman-teman. Nah guys, jadi bahan G1000 nya bahan dasar dari Pejarepan sendiri guys ya. Cuman bahan itu kebanyakan dibuatnya untuk jaket, celana, seperti itu. Dia kan bahannya dari bahan daur ulang juga sama seperti itu sendiri. Cuman ini kan 65%-nya polyester dan 35% kain katun. Nah, itu kain tenun, sebenarnya kain tenun. Kelebihannya itu lebih lembut ya, untuk mungkin sama tahan dari abrasi apa segala. Nah, cuman dia ini memilih dilapisi dengan wax, Man. Wax itu apa tuh? Jadi wax itu lapisan lagi yang terbuat dari lilin lebah juga parafin, Man. Berarti kalau ini ada lapisannya nggak? Kalau itu enggak, tapi dia memiliki TPU tadi, Oh, lapisan yang ada. laminasi TPU yang putih tadi. Oke. Nah, kalau ini kan nggak ada guys, ini nggak ada, Mang. Ini nggak ada, ini kan cuman ini setiap ini pasti dilapisi oleh wax itu sendiri, menjaga agar tidak berjamur juga kan. Kebanyakan barang-barang itu yang biasa tuh kalau kita diamin nih, kita udah pakai diamin pasti ada tumbuh jamur bintik-bintik gitu. Nah, kalau produk ini sendiri karena dilapisi wax juga itu nggak berjamur juga, Mang. Jadi aman lah, proper banget untuk kita pakai
untuk jangka yang panjang lah intinya gitu. Untuk ketahanan sendiri ini lebih kuat mana nih, Bexel atau G1000 nih, untuk Nah, kualitas bahan? Untuk kualitas bahan ketahanannya mungkin tidak berjauh beda Mang ya, karena desainnya sama. Cuman mungkin untuk G1000 sendiri ini lebih ini dari perawatan sih Mang, sebetulnya perawatannya agak beda sendiri. Oke. Iya sih, seharga apapun barang kalau misalnya kita ngerawatnya ngasal, istilahnya setelah pakai simpen pasti rusak juga kan? Nah iya, karena kan sebetulnya bukan karena bahannya juga sih, bukan hanya bahan untuk Oke. penunjang ketahanan jangka panjang, tapi perlakuan kita sendiri lah kepada setiap barangnya, perawatan intinya gitu. Jangankan benda mati kayak gini gitu kan ya. Nah untuk harga ya mungkin lebih mahal ini. Oh, lebih mahal di bahan G1000 ya? Iya, karena kan itu bahan utama lah dari Repen dari sejak dulu, sejak tahun 1900-an itu udah pakai G1000 ini mah. Oke. Sinar UV apa segala pokoknya mantap lah. Berarti emang ya harga itu tidak akan membohongi kualitas. Berarti worth it banget ya ini Pejarepan dipakai untuk mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas lainnya untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia, karena untuk di usaha itu. Jadi untuk kegiatan alam bebas itu sangat worth it lah. Tapi tidak hanya untuk alam bebas, Pak. Untuk kita sehari-hari pun dipadukan dengan passion kita tuh masih worth it lah gitu. Karena desainnya sangat nggak monoton gitu, terus simple juga Mang. Oke, bener keren juga sih, apalagi pakai Pejarepan. Ada lagi mungkin tambahan, untuk cara merawatnya sendiri nih supaya lebih awet kan, bahan udah benar-benar terjamin kualitasnya untuk Pejarepan sendiri. Dan untuk cara merawat waste bag atau barang-barang lainnya atau barang-barang outdoor lainnya gimana sih biar awet? Untuk perawatan saya sendiri memang ya. Perawatan sih dari proses pencucian. Pencucian, oke. Nah, pencuciannya kita nggak bisa seperti bahan-bahan yang lain mah, ataupun barang-barang kita yang lain. Kan kalau misalnya kita seperti baju-baju kita biasa kan kita sikat atau apa, nah kalau bahan ini kita nggak bisa. Kita harus perlakuan lembut. Untuk penjemuran juga, untuk penjemuran di bahan bersih sendiri nggak bisa di matahari terik langsung. Oke. Karena yang saya takutkan tuh lapisan TPU-nya tadi, yang putihnya tadi. Oh iya. Nah kalau misalnya itunya mengelupas kan otomatis nih Mang ketahanan untuk rembesan airnya jadi berkurang. Nah apalagi bahan G1000 ini Mang. Oh berarti yang ini lebih ribet juga? Lebih ribet. Sebetulnya kalau ribet sih enggak sih, cuman lebih ekstra aja sih dikit ya. Karena kan dia memakai wax, Greenland wax yang terbuat dari lilin lebah dan parafin itu Mang. Nah kalau kita sering mencuci dengan air, biasanya itu lapisan dari Greenland wax itu terkikis. Tapi jangan khawatir, karena saya kemarin cari-cari udah banyak juga yang jual Greenland wax itu. Ya kita oleskan aja lah gitu. Yang penting intinya ya nggak bakal kotor-kotor juga lah, nggak terlalu kotor juga kalau kita pakai, walaupun sehari-hari kita pakai ke gunung untuk pendakian atau untuk kegiatan outdoor lainnya nggak terlalu kotor juga sih untuk PSB gitu. Berarti jangan, kalau misalnya kotor sedikit cuci dengan air dan sabun. Nah, jangan juga ya? Nah iya, pemilahan sabun juga nggak bisa ngasal ya? Nggak bisa ngasal. Oke. Sabunnya yang intinya yang sop lah, Yang sop. Jangan sampai deterjen bubuk, itu sangat ngeri. Kalau disikat juga berarti pilih sikat yang sop juga ya? Iya, sikatnya yang sop, jangan pakai sikat biasa itu, karena kan jangankan untuk bahan ini sendiri, bahan yang lain pun kalau kita sikatnya kencang kan pasti jadi ini gitu. Apalagi kita coba saja sama sikat kawat. Oh boleh Mang. Boleh kalau Mamang mau ya membuktikan gitu, nggak apa-apa, karena kan punya Mamang sendiri, kita jangan punya saya. Oke nih, apalagi nih, ada lagi nggak? Boleh Mamang, ada lagi pertanyaan yang lain gitu? Oh iya Mang, Apa tuh? sedikit lagi ya, tadi ketinggalan bahwasanya, nah di USB sendiri ini banyak ukuran gitu loh. Oh, di Westpac Pejarepan sendiri. Iya, jadi yang seri Yupo ini tuh ada ukurannya, ini kan ukuran L atau ukuran large yang gede. Nah, mungkin yang depan Mamang itu agak kecil. Nah, itu agak kecil.
Sini ukuran medium ya. Medium kayaknya itu mah. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Iya, apalagi para wanita mah. Oh, iya, Nah, iya. ya kan kebanyak bukan Apa? Parawan. para wanita, Mang jangan pakai spasi. Siap. Ntar malah jadi traveling Oke, Mang, bilangnya oke. Mang aja. Kenapa tuh para wanita? Kan kita bukannya itulah karena saya mungkin teman juga ya banyak yang buat skincare atau apa ini worth it banget lah dengan ukuran yang gede ini. Apanya yang gede? Westbag-nya kan, westbag-nya yang gede. Oke. Ya westbag-nya yang Sorry. gede. Sedikit traveling. Masih pagi loh ini jam berapa Bang? Jadi cocok lah untuk kegiatan di luar ruangan atau untuk sehari-hari gitu. Karena kan untuk kebutuhan lah tinggal dipilih aja lah sesuai kebutuhan ukurannya karena nggak mungkin juga barang-barang banyak kan itu cuma banyak kecil. Oke. Terus barang yang cuma bawa handphone macam itu doang itu banyak yang gede. Oke. Ribet juga. Iya, Nah benar. gitu Bang. Nah mungkin untuk penjelasan USB sendiri saya segitu karena mohon maaf lah kalau misalkan ada kekurangan atau apa ya karena saya bukan produsen juga, saya sekedar user. Bukan yang memproduksi. Nah oke? ya, saya sekedar user gitu, sekedar pemakai. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman karena kan teman-teman takutnya ada yang mau beli atau apa tapi nggak tahu ya saya coba jelaskan sedikit di sini gitu. Oke. Jadi buat teman-teman juga yang mau info detailnya seperti apa tinggal dicek aja langsung ke web Penjarepen seperti itu karena di sini kita cuma user, kita cuma pengguna seperti itu ya Pak Kunjan ya. Nah, Dan iya. kalau ada penjelasan yang kurang jelas teman-teman bisa cari lagi referensi lainnya di webnya Penjarepen. Kemudian kalau ada pertanyaannya dari teman-teman bisa dicantumkan di kolom komentar ya Pak ya. Oke siap. Atau buat teman-teman juga yang pengen review barang apapun itu dari brand manapun itu bukan hanya Penjarepen, mau itu lokal seperti Eger, kemudian brand luar lainnya, teman-teman boleh dicantumkan di kolom komentar apa yang perlu kita review. Kalau ada di sini kita review, kalau nggak ada kita usahakan beli lalu kita review Demi teman-teman. demi teman-teman. Nah mungkin itu aja ya Bapak Kunjan ya. Terima kasih nih atas kehadiran Bapak Kunjan. Siap Maman. Terima kasih banyak. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke kita ngobrol Oke, lagi. terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang sudah nonton. Kalau teman-teman suka dengan channel Mamang, teman-teman bisa share ke teman-teman lainnya supaya lebih bisa sharing hal-hal lainnya. Di channel Mamang ini bukan cuman nge-review barang tapi juga ada ntar video-video perjalanan pendakian gunung ataupun explore pulau dan lain sebagainya dan banyak juga edukasi-edukasi seputar berkegiatan di alam bebas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.